Indosuria dinyatakan bersalah setelah merugikan uang nasabah mereka sebesar 100 triliun. Jadi kronologinya itu seperti ini. Indosuria adalah sebuah perusahaan koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh Henry Surya pada tahun 2012. Masalah mulai muncul pada tahun 2020 di mana para nasabah tidak bisa melakukan penarikan uang deposit mereka kepada pihak Indosuria. Masalah ini terus berlanjut sampai pada akhirnya Indosuria dinyatakan tidak bisa mengembalikan uang nasabah mereka dan merugikan uang nasabah mereka dengan total kerugian mencapai 100 triliun. Ini menjadikan kasus Indosuria sebagai kasus penipuan koperasi terbesar di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apa itu koperasi? Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jensen dengan NIM 211010076. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koperasi dan privatisasi di Indonesia. Sekarang kita lanjut. Pertanyaannya, apa itu koperasi? Jadi definisi sebuah koperasi adalah sebuah organisasi yang dimana terdapat sekumpulan orang yang saling bekerja satu sama lain untuk menjalankan sebuah usaha dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Asas dari sebuah koperasi adalah asas kekeluargaan yang dimana para anggota dituntut untuk menganggap anggota-anggota lainnya sebagai keluarga sendiri dan memiliki rasa kesetiakawanan dalam menjalankan usahanya. Jadi, sejarah singkat tentang koperasi itu bermula pada tahun 1886. Kala itu, koperasi didirikan oleh Pati Arya Wiryaatmaja yang dimana koperasi saat itu didirikan dengan tujuan untuk membantu para pegawai yang kesulitan membayar hutang oleh pihak lintah darat. Koperasi pun terus berkembang sampai saat ini, dan tujuan dari koperasi itu sebenarnya hanya satu, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi anggota-anggotanya. Adanya sebuah koperasi tentu akan memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia. Jadi, dengan berdirinya sebuah koperasi, tentunya akan menyerap tenaga kerja untuk bekerja di dalamnya, serta para anggota bisa membantu satu sama lain seperti memberikan pinjaman dengan bunga yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga pinjaman dari pihak swasta. Ini tentunya akan membuat para pengusaha jauh lebih mudah dalam menjalankan usaha-usahanya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan tentang privatisasi sebuah perusahaan. Jadi, apa itu privatisasi? Privatisasi adalah penjualan kepemilikan perusahaan milik badan usaha milik negara atau BUMN kepada pihak swasta. Tujuan pemerintah melakukan privatisasi adalah untuk mendapatkan dana tambahan seperti anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, serta meningkatkan partisipasi kontrol oleh masyarakat luas. Jadi, kontrol yang awalnya dipegang penuh oleh pemerintah itu terbagi kepada masyarakat akibat akuisisi oleh pihak swasta. Adapun dampak dari privatisasi sebuah perusahaan antara lain dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ialah sebuah perusahaan bisa meningkatkan nilai ekonomi suatu perusahaan akibat campur tangan dari pihak swasta. Mengapa? Karena pihak swasta bisa mengendalikan dan memanajemen sebuah perusahaan dengan jauh lebih efisien. Dari segi pemerintah sendiri juga bisa mendapatkan anggaran pendapatan belanja negara yang dimana anggaran tersebut bisa dipakai untuk membangun sebuah infrastruktur atau membangun sebuah perusahaan yang baru yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, dampak privatisasi sebuah perusahaan juga ada teman-teman. Jadi, dampak negatifnya ialah seorang pegawai berpotensi untuk kehilangan pekerjaan. Mengapa demikian? Karena sebuah perusahaan yang awalnya diciptakan untuk menyerap tenaga kerja berpotensi untuk melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja akibat campur tangan dari pihak swasta yang berpotensi untuk menekan biaya operasional. Jadi terkadang privatisasi sebuah perusahaan itu bisa menimbulkan pro dan kontra. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah privatisasi sebuah perusahaan itu memberikan dampak yang baik atau sebaliknya? Jadi saya rasa sih kesimpulan hanya satu. Baik pendirian koperasi maupun privatisasi sebuah perusahaan itu sama-sama memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia. Dari segi pendirian koperasi, tentunya bisa membantu meningkatkan taraf hidup ekonomi anggota-anggotanya. Dari segi sebuah privatisasi juga memberikan dampak kepada pemerintah seperti mendapatkan anggaran untuk membangun kembali sebuah negara. Jadi teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.